Bagi seseorang yang berada dalam posisi kepemimpinan, menurut saya sangat penting untuk tumbuh secara alami ke dalam peran tertentu dengan hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Bisik-bisik mulai memenuhi lorong-lorong kerajaan ketika sebuah keputusan tak terduga dari Pangeran William mengejutkan semua orang. Ia menyetujui perubahan gelar bagi anak-anak Duchess Sophie. Sebuah keputusan yang dilakukan secara diam-diam, namun dampaknya terasa seperti gelombang kejut di dalam istana Buckingham. Para pejabat istana dikabarkan merasa tidak tenang. Kebingungan menafsirkan arti sebenarnya dari langkah berani ini terhadap tatanan kerajaan. Ada yang melihatnya sebagai simbol perubahan, sementara yang lain menilainya sebagai tantangan halus terhadap tradisi lama. Apakah ini awal dari rencana tersembunyi William untuk masa depan monarki? Ataukah sebuah pesan yang ditujukan pada aturan kerajaan yang sudah mengakar? Mari kita telusuri kebenaran di balik kejutan kerajaan ini. Langkah berani William mengubah suasana di istana Buckingham pagi itu. Koridor panjang yang biasanya dipenuhi ketenangan rutinitas kerajaan kini dipenuhi bisikan cemas. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang sama sekali tidak diperkirakan siapapun. Pangeran William, calon raja di masa depan, telah memberikan persetujuan atas perubahan gelar anak-anak Duchess Sophie. Keputusan itu mungkin sunyi, tetapi dampaknya terasa seperti badai mendadak. Para staf bergerak dengan suara tertahan, mencoba memahami arti dari keputusan tersebut dan kemana arah dampaknya. Selama ini, rumah tangga kerajaan dikenal sebagai tempat dengan keteraturan ketat, di mana setiap detail direncanakan dengan sangat hati-hati. Setiap pengumuman biasanya melewati banyak tinjauan. Namun, keputusan ini datang tanpa peringatan. Ketika kabar menyebar bahwa William sendiri yang memberikan lampu hijau, reaksi pertama adalah keterkejutan, diikuti dengan kekhawatiran. Dalam dunia kerajaan, terutama yang berkaitan dengan gelar, tidak ada keputusan yang tidak menimbulkan efek lanjutan. Di balik pintu tertutup, para ajudan saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah ini pertanda perubahan besar, sebuah pergeseran kekuatan di dalam struktur kerajaan. Gelar bukan sekadar nama. Dalam monarki, gelar adalah simbol sejarah, otoritas, dan hierarki. Gelar menunjukkan siapa yang paling mewakili mahkota dan siapa yang berada di balik layar. Karena itu, ketika William menyetujui perubahan bagi anak-anak Duchess Sophie, maknanya jauh melampaui James dan Louis. Ini menyentuh inti dari struktur kerajaan itu sendiri. Apakah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar? Seorang sumber dalam dikabarkan berbisik dalam diskusi tertutup. Sumber lain hanya berkata, ini bukan cara yang biasa dilakukan. Itulah inti persoalannya. Aturan lama seakan tidak lagi sepenuhnya berlaku. Suasana di sekitar istana pun mulai berubah. Sebagian melihat keputusan William sebagai langkah modern yang adil, sebuah pengakuan terhadap mereka yang selama ini setia melayani tanpa mengejar ketenaran. Namun ada pula yang menafsirkannya sebagai pesan, bahkan peringatan, bahwa monarki tengah berubah dari dalam, dipimpin oleh seorang pangeran yang tidak menunggu izin ayahnya untuk membentuk masa depan. Dalam monarki, keputusan kecil seringkali mengungkap makna besar. Langkah William menunjukkan rasa percaya diri, bahkan mungkin ketegasan yang tenang. Raja Charles masih bertakhta, namun tindakan ini memberi sinyal bahwa generasi berikutnya sudah mulai mengambil peran. Pertanyaan pun muncul, apakah ini persiapan untuk masa depan atau justru tanda bahwa masa depan itu telah dimulai? Para pengamat kerajaan memahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pilihan dipikirkan dengan matang, setiap gestur memiliki makna. Itulah sebabnya keputusan ini terasa begitu berat. Mengapa sekarang? Mengapa anak-anak Sophie? Mengapa saat masa pemerintahan Charles masih tergolong awal? Di aula-aula megah istana Buckingham, pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur, seolah semua orang merasakan bahwa sejarah telah bergeser secara senyap. Mahkota masih berkilau, namun keseimbangannya tampak sedikit condong ke arah Pangeran William. Dan di pusat semua ini berdirilah seorang perempuan yang tak pernah mencari sorotan, Duchess Sophie dari Edinburgh.
Tenang, setia dan kuat secara diam-diam, kini ia menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Untuk memahami mengapa momen ini begitu penting, kita harus memahami dunia Sophie, pilihan hidupnya, dan kekuatan sunyi yang membuat keluarga kecil kerajaan ini begitu istimewa. Ketika orang membicarakan keluarga kerajaan, nama-nama besar biasanya disebut lebih dulu. Raja, ratu, pangeran, dan putri Wales. Namun di balik layar, ada sosok lain yang keanggunannya sering luput dari perhatian. Sophie, Duchess of Edinburgh, membangun posisinya bukan melalui drama atau kemewahan, melainkan lewat keteguhan dan kebaikan hati yang konsisten. Sophie Rhys-Jones bukan tipe perempuan yang mengejar perhatian. Sebelum menjadi Duchess, ia menjalani kehidupan normal dan bekerja keras di bidang hubungan masyarakat. Ia dikenal ramah, berbicara lembut, dan memiliki kepercayaan diri yang tenang. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Sophie sebagai pribadi yang membumi, seseorang yang memahami manusia di balik gelar dan berita utama. Ia tidak tumbuh dengan mimpi tentang istana, tetapi takdir membawanya ke sana. Pada akhir tahun 1980-an, jalannya bersinggungan dengan Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Elizabeth II. Pertemuan mereka jauh dari kisah dongeng kerajaan. Mereka bertemu melalui urusan pekerjaan. Edward, yang saat itu terlibat dalam produksi televisi, bertemu Sophie dalam sebuah acara bisnis. Tidak ada kembang api atau formalitas kerajaan. Hanya dua orang yang merasa nyaman berbincang. Dari percakapan sederhana itu, tumbuh persahabatan yang perlahan berubah menjadi cinta. Edward terpesona oleh kehangatan dan keanggunan alami Sophie. Sophie mengagumi selera humor Edward dan sifatnya yang membumi. Meski berlatar belakang kerajaan, Edward juga tidak mencari sorotan. Ia menginginkan kehidupan yang setia dan damai, dan ia menemukannya dalam diri Sophie. Hubungan mereka berkembang jauh dari hiruk-pikuk kamera. Ketika pertunangan mereka diumumkan pada tahun 1999, publik menyambutnya dengan hangat. Dunia melihat pasangan yang tulus dan saling mencintai. Pernikahan mereka di kapel St. George, Windsor, berlangsung elegan namun sederhana dibandingkan pernikahan kerajaan lainnya. Ratu dan Pangeran Philip merasa bangga, dan bahkan media memuji kesederhanaan pasangan ini. Namun kehidupan sebagai pasangan kerajaan tidak selalu mudah. Pada tahun-tahun awal pernikahan, Sophie dan Edward berusaha menyeimbangkan tugas kerajaan dengan karier pribadi mereka. Sophie melanjutkan bisnis hubungan masyarakatnya, sementara Edward mengelola perusahaan televisinya, Arden Productions. Mereka berharap bisa hidup seperti profesional biasa meski menyandang gelar bangsawan. Kenyataannya, hal itu sulit dilakukan. Pekerjaan mereka mulai menuai kritik dan media mempertanyakan potensi konflik kepentingan. Sophie khususnya menghadapi sorotan tajam setelah beberapa komentar pribadi dalam pertemuan bisnis bocor ke publik. Itu menjadi pelajaran pahit. Mereka pun menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah mengabdikan diri sepenuhnya pada tugas kerajaan. Keputusan itu menjadi titik balik. Sophie dan Edward meninggalkan karier pribadi mereka dan mulai menjalani tugas penuh waktu untuk mahkota. Tanpa pengumuman besar, mereka mulai hadir di rumah sakit, badan amal, dan pusat komunitas. Perlahan, publik mulai memperhatikan cara Sophie bekerja. Ia tidak mencari berita utama. Ia hanya ingin membantu. Seiring waktu, ketenangan dan empatinya yang tulus membuahkan rasa hormat. Ia mewakili banyak badan amal yang berfokus pada anak-anak, pencegahan kebutaan, dan kesehatan perempuan. Yang paling menyentuh adalah kerendahan hatinya. Ia berlutut untuk berbicara dengan anak-anak, menggenggam tangan pasien, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sophie tidak sekadar hadir, ia benar-benar terhubung dengan orang-orang. Dan itulah yang membuatnya dikenang. Kedekatannya dengan Ratu Elizabeth II menjadi salah satu bagian terindah dari perjalanannya, karena sang ratu melihat dalam diri Sophie dedikasi yang sama yang ia hargai sepanjang hidupnya. Sophie sering menghabiskan akhir pekan di Windsor, menemani ratu dalam momen-momen tenang yang jauh dari sorotan publik. Seiring toijan, ia mulai memanggil ratu dengan sebutan penuh kasih mama.
sebuah panggilan yang sangat jarang terdengar dalam keluarga yang dikenal dengan formalitasnya. Setelah Pangeran Philip wafat, Sophie menjadi salah satu orang terdekat ratu. Para staf istana mengatakan bahwa Sophie kerap datang secara pribadi, menemani sang ratu, memberikan penghiburan, dan membantu rutinitas harian. Hubungan mereka tidak lagi sekadar kewajiban kerajaan, melainkan didasari oleh kasih sayang dan rasa hormat yang mendalam. Ratu sangat mempercayai penilaian Sophie dan sering meminta nasihatnya yang tenang. Persahabatan sunyi itu menjadi penopang penting di tahun-tahun terakhir pemerintahan sang monarki. Sementara anggota kerajaan lain sering menjadi pusat perhatian, Putri Anne dengan etos kerjanya yang kuat atau Catherine dengan keanggunannya yang sempurna. Sophie memilih berjalan di jalurnya sendiri. Ia tidak berusaha menarik perhatian atau mengejar sorotan media, tetapi justru mendapatkan kekaguman melalui konsistensi dan ketulusannya. Perlahan, publik mulai melihatnya sebagai gambaran modern dari pengabdian kerajaan, rendah hati, setia, dan tulus. Pekerjaannya berbicara dengan sendirinya. Pada perayaan Platinum Jubili Ratu, ketika keluarga kerajaan berkumpul untuk potret resmi dan perayaan besar, kehadiran Sophie menonjol karena kesederhanaannya. Ia tidak berusaha menonjol, namun sikap lembutnya meninggalkan kesan yang mendalam. Bahkan, para pengamat kerajaan mencatat bahwa Sophie telah menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling dapat diandalkan. Tetap teguh saat yang lain goyah, dan sabar ketika yang lain terburu-buru. Ketika Ratu Elizabeth II wafat, kesedihan Sophie terlihat jelas namun tetap anggun. Ia tampak menghibur anggota keluarga lainnya, menuntun mereka dengan sentuhan yang menenangkan. Tatapan matanya seringkali menceritakan kisah yang tidak terucap. Cinta, kehilangan, dan kesetiaan yang telah membentuk tahun-tahunnya di sisi sang ratu. Pada saat-saat itulah banyak orang benar-benar memahami siapa Sophie sesungguhnya. Seorang duchess yang membawa keanggunan tanpa kebisingan. Bertahun-tahun kemudian, gelarnya berubah menjadi Duchess of Edinburgh ketika suaminya, Pangeran Edward, menerima gelar adipati mendiang ayahnya. Gelar itu syarat akan warisan dan kehormatan, dan Sophie memikulnya dengan kebanggaan yang mendalam. Pada titik itu, ia telah lama mendapatkan tempat istimewa di hati monarki, bukan melalui kemegahan, melainkan melalui keteguhan yang sunyi. Banyak orang mengagumi ketenangannya saat keluarga kerajaan menghadapi badai, termasuk ketika anggota lain terjerat kontroversi atau kritik publik. Sophie tidak pernah berbicara membela diri atau mencoba membangun citra. Ia hanya terus bekerja, membiarkan waktu dan tindakannya berbicara. Maka ketika gelar anak-anaknya kemudian memicu gelombang sunyi di dalam istana, mereka yang mengenalnya dengan baik tidak merasa terkejut. Selama bertahun-tahun, Duke dan Duchess of Edinburgh menjalani kehidupan yang terasa hampir biasa dibandingkan dengan anggota kerajaan lainnya. Rumah mereka di Buckshot Park tenang dan dikelilingi pepohonan, jauh dari hiruk-pikuk perhatian kerajaan. Di dalam rumah itulah dua anak mereka tumbuh, Lady Louise dan James, dibesarkan bukan sebagai figur kerajaan, melainkan sebagai anak muda biasa yang diajarkan sopan santun, kerendahan hati, dan makna kewajiban yang tenang. Sophie dan Edward sejak awal memutuskan bahwa anak-anak mereka tidak akan tumbuh di bawah bayang-bayang berat ekspektasi kerajaan. Mereka ingin masa kecil yang normal, dengan rutinitas sekolah, kegiatan setelah jam belajar, dan kebebasan untuk menyatu, bukan menonjol. Saat Louis dan James masih kecil, mereka sering terlihat membantu orang tua mereka di acara-acara lokal, tetapi tidak pernah ditempatkan di pusat perhatian. Lady Louise, yang lahir pada tahun 2003, sejak kecil dikenal lembut dan penuh pertimbangan, cerminan dari ibunya. Ia menyukai membaca, kegiatan di alam terbuka, dan merawat hewan. Adiknya, James, yang lahir pada tahun 2007, ceria dan penuh kasih, selalu dekat dengan orang tuanya. Keduanya memiliki ikatan yang tenang, sebagai saudara yang memahami bahwa dunia mereka istimewa sekaligus dijaga dengan hati-hati. Sejak awal, orang tua mereka membuat keputusan yang cukup berani.
Meskipun Louis dan James secara resmi berhak menyandang gelar Yang Mulia Putri Louis dan Pangeran James, Edward dan Sophie memilih untuk tidak menggunakannya. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh tanpa gelar kerajaan yang mendefinisikan diri mereka. Keputusan ini mengejutkan sebagian orang dan mengesankan yang lain. Alasan mereka sederhana, memberi anak-anak kehidupan yang normal. Dalam sebuah wawancara tahun 2020, Sophie menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat atas dasar cinta, bukan pembangkangan. Kami membesarkan mereka dengan pemahaman bahwa kemungkinan besar mereka harus bekerja untuk mencari nafkah, ujarnya. Karena itu, kami memutuskan untuk tidak menggunakan gelar HRH. Mereka memilikinya, tetapi itu adalah pilihan mereka ketika sudah dewasa. Kata-kata itu mencerminkan harapan seorang ibu agar anak-anaknya tumbuh dengan kebebasan, bukan tekanan. Bagi Sophie dan Edward, makna pengabdian kerajaan bukan terletak pada gelar, melainkan pada karakter. Mereka ingin Louis dan James memahami tanggung jawab, kerendahan hati, dan kebaikan sebelum hal lainnya. Di sekolah, teman-teman mereka melihat mereka sebagai siswa biasa. Lady Louis bahkan bekerja paruh waktu selama liburan musim panas. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh anak-anak kerajaan. Pola asuh sederhana ini menjadi salah satu pencapaian yang paling dibanggakan Sophie. Ia pernah mengatakan bahwa ia ingin anak-anaknya memahami nilai kerja keras dan kemandirian. Di dunia di mana setiap langkah kerajaan diawasi, keputusan Sophie memberi anak-anaknya hadiah langka berupa privasi. Lady Louis tumbuh jauh dari sorotan publik, namun seiring waktu, ia mulai tampil di acara keluarga, terutama setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Keanggunan dan ketenangannya mengingatkan banyak orang pada sang nenek. Pada pemakaman ratu, Louis berjalan bersama orang tuanya dengan sikap penuh martabat, menuai kekaguman dari banyak pihak. Kecintaannya pada kuda juga menghubungkannya secara mendalam dengan mendiang Duke of Edinburgh. Ia mewarisi minat sang kakek dalam olahraga kereta kuda dan kerap mengikuti kompetisi, melanjutkan warisan tersebut dengan penuh kebanggaan. Melalui minat bersama ini terjalin ikatan kuat antara Louis dan kakeknya, yang sangat mengagumi kelembutan dan keteguhannya. Sementara itu, James tumbuh lebih jauh dari sorotan. Sebagai cucu Windsor termuda, ia dilindungi dengan lebih ketat. Namun setiap kali ia muncul di hadapan publik, orang-orang memperhatikan ketenangan dan sikap alaminya yang mencerminkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Kepercayaan diri James mencerminkan Hin Anh Ngecha Komeng. Sikap Ledo Basu Toncong terhadap tradisi menjadikannya salah satu bangsawan muda yang paling dikagumi di generasinya. Selama bertahun-tahun, kedua saudara ini dikenal dengan nama Lady Louise Mountbatten Windsor dan James Viscount Severn. Pilihan tersebut dimaksudkan untuk menjaga mereka tetap membumi sambil tetap menghormati garis keturunan bangsawan mereka. Namun, segalanya berubah pada tahun 2023 ketika Raja Charles III menganugerahkan gelar Duke dan Duchess of Edinburgh kepada orang tua mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah babak baru pun terbuka bagi sang putra. James mewarisi gelar lama ayahnya dan resmi menjadi Earl of Wessex yang baru. Momen ini bersifat simbolis. Ini bukan sekadar soal pewarisan gelar, melainkan pengakuan. Tindakan ini menandai bahwa James mulai memasuki peran yang membawa tanggung jawab sunyi. Sebuah peran yang menghubungkannya dengan generasi panjang tradisi kerajaan. Namun yang membuat momen ini semakin bermakna adalah sosok yang menyetujuinya, Pangeran William. Laporan di lingkungan kerajaan menyebutkan bahwa William memberikan dukungan penuh terhadap perubahan gelar tersebut. Persetujuannya bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan sikap. Ia menunjukkan penghargaan terhadap kesetiaan Edward dan Sophie selama bertahun-tahun, sekaligus mengakui martabat tenang anak-anak mereka. Bagi William, ini juga menjadi tanda evolusi monarki, sebuah sistem di mana gelar memiliki fungsi dan makna, bukan hanya prestis. Ketika pengumuman resmi disampaikan, Istana Buckingham hanya merilis pernyataan singkat. Tidak ada upacara megah atau peristiwa dramatis.
Namun di balik dinding istana, keputusan itu menimbulkan gelombang halus. Dukungan William mengisyaratkan pengaruhnya yang semakin besar di dalam monarki meskipun ayahnya masih bertakhta. Ini mencerminkan gaya kepemimpinan baru, kepemimpinan yang menghargai pengabdian diam-diam daripada pertunjukan besar. Bagi Louis, perubahan ini juga membawa makna pribadi. Meskipun ia memilih untuk tetap menggunakan gelar Lady Louis, kehadirannya yang semakin sering di acara-acara kerajaan berbicara banyak. Ia telah tumbuh menjadi seorang perempuan muda yang memadukan kerendahan hati orang tuanya dengan rasa tanggung jawab yang diwarisi dari kakek neneknya. Publik mulai bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia akan mengambil peran kerajaan yang lebih besar. Meskipun saat ini ia tampak puas menjalani kehidupan yang tenang dan fokus pada pendidikannya. Yang paling menonjol adalah cara kedua saudara ini menyikapi perubahan posisi mereka dengan kedewasaan dan ketenangan. Tidak ada wawancara, tidak ada pernyataan publik, hanya sikap anggun. Dunia dapat merasakan bahwa mereka dibesarkan dengan keseimbangan, dengan pemahaman bahwa menjadi bangsawan bukan soal hak istimewa, melainkan tujuan. Pilihan-pilihan Sophie dan Edward telah mempersiapkan anak-anak mereka untuk momen ini. Mereka memberi ruang untuk tumbuh, dan kini anak-anak itu berdiri sebagai contoh masa depan keluarga kerajaan yang lebih sederhana dan rendah hati. Perubahan gelar ini mungkin tampak kecil bagi publik, tetapi di dalam istana, ia melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah transisi, tanda kesinambungan, dan mungkin sekilas gambaran masa depan. Dalam dunia kerajaan, gelar membawa makna berabad-abad. Ia bukan sekadar penanda peringkat, tetapi juga warisan, kewajiban, dan kepercayaan. Ketika William menyetujui penyesuaian gelar bagi anak-anak Edinburgh, ia menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa depan, sebuah penghormatan terhadap tradisi sekaligus penerimaan terhadap perubahan. Kini dengan restu William yang menandai babak baru ini, anak-anak Edinburgh berdiri di ambang sejarah kerajaan tidak didefinisikan oleh mahkota, melainkan oleh karakter. Untuk memahami makna sejati dari gelar-gelar tersebut, kita harus menyelami lebih dalam tradisi panjang dan kompleks tentang apa arti gelar kerajaan serta bagaimana ia terus membentuk masa depan monarki. Dalam dunia kerajaan, gelar bukan sekadar rangkaian kata indah. Gelar adalah garis tak kasat mata yang menentukan peringkat, kesetiaan, dan kekuasaan. Sebuah gelar dapat mengangkat seseorang ke dalam sejarah atau justru menempatkannya diam-diam di balik layar. Setiap gelar memiliki fungsi, menentukan siapa yang terlihat, siapa yang berbicara atas nama mahkota, dan siapa yang berdiri dalam bayangannya. Ketika Pangeran William menyetujui pengangkatan James, putra Duchess Sophie, sebagai Earl of Wessex, langkah itu jauh lebih dari simbolis. Keputusan tersebut bersifat terencana, hati-hati, dan syarat makna tersembunyi. Ini bukan sekadar isyarat kebaikan kepada keluarga pamannya, melainkan tanda bahwa generasi kepemimpinan berikutnya telah mulai membentuk arah keluarga kerajaan. Selama beberapa dekade, monarki mengikuti ritme yang sama. Gelar mengalir dari penguasa yang berkuasa, dibentuk oleh senioritas dan garis darah. Namun keputusan William terasa baru, berbeda, bahkan strategis. Ia mengakui kesetiaan yang tenang, sebuah kualitas yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk berita dan skandal. James tumbuh jauh dari sorotan. Ketika anak-anak kerajaan lain dikejar kamera, ia dilindungi oleh keputusan Sophie dan Edward untuk menjaga privasi keluarga mereka. Jalannya tidak dirancang untuk kemegahan kerajaan, melainkan kehidupan yang normal. Namun takdir seolah kembali mengetuk saat persetujuan William diberikan. Satu tindakan sederhana itu membawa James ke babak baru, bukan lagi sebagai anak yang tersembunyi dari kamera, melainkan sebagai Earl of Wessex yang melangkah sunyi ke dalam tugas. Di dalam istana,
Bisik-bisik menyebut bahwa langkah ini adalah cara William membentuk ulang lingkaran dalam kerajaan. Ia memahami bahwa kelangsungan monarki bergantung pada kesetiaan, bukan glamor. Dunia berubah, begitu pula kesabaran publik terhadap hak istimewa kerajaan. William telah menyaksikan bagaimana skandal mencederai citra keluarga. Ia tahu bahwa fase berikutnya dari monarki harus lebih bersih, lebih kuat, dan lebih membumi. Dengan memberikan gelar baru kepada James, William tidak hanya menghormati Edward dan Sophie, tetapi juga mengirim pesan yang lebih luas, bahwa keteguhan dan pengabdian akan lebih dihargai daripada drama. Ini adalah pesan sunyinya kepada keluarga dan publik, bahwa masa depan kerajaan akan menjadi milik mereka yang bekerja dengan setia, bukan mereka yang hidup demi perhatian. Selama bertahun-tahun, Pangeran Edward dan Duchess Sophie melayani tanpa banyak suara, tidak pernah menuntut penghargaan. Mereka berdiri di sisi mendiang ratu di masa-masa tersulit, tetap teguh melalui duka, perubahan, dan transisi. Mungkin William melihat itu. Mungkin ia ingin memastikan bahwa warisan keluarga mereka tidak terlupakan, melainkan dihormati. Para pengamat kerajaan dengan cepat mencermati waktunya. Raja Charles masih menyesuaikan diri dengan perannya, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab baru dan tradisi lama. Namun, di saat yang sama, William sudah mengambil keputusan yang melampaui perannya sebagai pewaris. Beberapa orang menilai ini sebagai tanda bahwa calon raja sedang membangun fondasi lebih awal, membentuk aliansi untuk memastikan transisi yang lebih mulus kelak. Yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang sangat personal. William telah menyaksikan betapa beratnya kehidupan kerajaan, termasuk penderitaan ibunya, Putri Diana, dalam sistem yang syarat hierarki dan gelar. Ia memahami bahwa gelar bisa menjadi berkah sekaligus beban. Barangkali pemahaman itulah yang menumbuhkan empatinya terhadap keluarga Sophie, keluarga yang meminta lebih sedikit, tetapi memberi lebih banyak. Namun keputusan ini tetap memunculkan pertanyaan, apakah ini cara William perlahan membentuk ulang struktur monarki sebelum waktunya tiba? Apakah ia ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan lahir dari karakter, bukan sekadar urutan senioritas? Di kalangan kerajaan, pertanyaan-pertanyaan ini dibicarakan dengan sangat hati-hati. Gelar kerajaan memang terdengar megah, tetapi di baliknya tersembunyi makna yang jauh lebih dalam. Di balik setiap gelar kerajaan tersimpan harapan besar. Setiap kenaikan posisi membawa konsekuensi seumur hidup berupa kewajiban, kesetiaan, dan pengabdian kepada publik. Bagi James, gelar Earl of Wessex berarti melangkah masuk ke dunia yang selama ini dijalani orang tuanya dengan penuh kesetiaan. Dunia di mana setiap kata harus dipilih dengan cermat dan setiap tindakan dipertimbangkan dengan matang. Anak-anak Sophie tumbuh dengan menyaksikan langsung keanggunan ibunya. Mereka melihat bagaimana Sophie memperlakukan orang lain bukan sebagai rakyat, melainkan sebagai sesama manusia. Mereka belajar dari tawa, kerendahan hati, dan dedikasinya pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Nilai-nilai inilah yang mempersiapkan mereka jauh lebih dalam daripada gelar apapun. Ketika William menyetujui gelar baru untuk James, seolah ia tidak hanya mengakui sosok sang anak, tetapi juga cara ia dibesarkan. Nilai-nilai yang ditanamkan Sophie dan Edward dengan tenang selama bertahun-tahun. Bagi Sophie dan Edward, momen itu pastilah terasa menyentuh, sebuah tanda bahwa pengorbanan mereka tidak luput dari perhatian. Mereka membesarkan anak-anak mereka jauh dari keistimewaan kerajaan, memastikan mereka memahami arti kehidupan normal. Namun ketika tiba saatnya keluarga ini melangkah maju, hal itu terjadi melalui rasa hormat, bukan hak istimewa. Disitulah letak kekuatan keputusan ini. Ia mengingatkan publik bahwa monarki masih mampu berkembang, bahwa gelar dapat diperoleh melalui dedikasi, bukan semata-mata diwariskan karena kelahiran. Keputusan ini menunjukkan bahwa visi William terhadap monarki masa depan mungkin lebih kecil dan lebih ramping, tetapi justru lebih kokoh. Sebuah keluarga kerajaan yang tidak dibangun atas dasar pertunjukan, melainkan pengabdian. Publik menangkap perbedaan itu. Banyak yang memuji langkah tersebut sebagai tanda segar bahwa generasi bangsawan muda siap menghargai integritas.
William pun mulai dipandang bukan sekadar pangeran yang terikat aturan lama, melainkan pemimpin modern yang berpikir jauh ke depan. Namun sementara sorotan media tertuju pada gelar baru James, banyak yang melewatkan lapisan makna yang lebih dalam. Keputusan ini juga merupakan pengakuan diam-diam terhadap Duchess Sophie, sebuah penghormatan atas kesetiaannya yang konsisten. Ia tak pernah mengejar sorotan, tetapi sorotan itu akhirnya kembali menghampiri keluarganya. Kali ini dalam bentuk pengakuan yang hangat. Dalam kehidupan kerajaan, hampir tak ada keputusan yang benar-benar kecil. Setiap langkah menimbulkan gelombang yang menjalar ke masa depan. Pilihan William mungkin tampak sebagai penyesuaian sederhana di atas kertas, tetapi bagi mereka yang memahami dunia batin monarki, ini adalah pergeseran halus namun penting. Sebuah isyarat menuju tatanan baru, di mana karakter lebih dihargai daripada ketenaran, dan kerendahan hati lebih diutamakan daripada pencarian perhatian. Keputusan ini juga bisa dilihat sebagai ujian persatuan. Apakah langkah ini akan memperkuat ikatan keluarga atau justru membuka celah baru? Ada yang berbisik bahwa sang raja terkejut. Ada pula yang mengatakan bahwa Charles diam-diam menyetujuinya, mempercayai penilaian putranya. Yang jelas, William telah menyuarakan arah pandangnya, dan suara itu berbicara tentang masa depan. Revolusi Sunyi William. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan dibangun di atas keteraturan. Setiap gerakan, setiap kata, setiap senyuman adalah bagian dari rancangan besar. Namun belakangan, rancangan itu tampak bergeser secara perlahan dan hati-hati di bawah kendali seseorang yang bahkan belum menjadi raja. Pangeran William, pewaris takhta, tidak menunggu waktunya tiba. Ia mulai membentuknya sekarang. Di dalam istana Buckingham, dinding-dinding dipenuhi potret raja dan ratu yang memerintah dengan gestur besar dan kekuasaan terbuka. Namun babak kerajaan yang baru ini terasa berbeda. Raja Charles, kini di usia 70-an, mengenakan mahkota dengan anggun, tetapi juga dengan kelelahan waktu. Masa pemerintahannya dipandang sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di sisinya, Ratu Camilla berusaha menemukan tempatnya sendiri dalam sejarah. Dihormati, namun tetap berjalan di garis tipis antara penerimaan dan penilaian. Putri Anne tetap menjadi anggota kerajaan paling tak kenal lelah, dikenal karena disiplin dan rasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Namun bahkan, ia menyadari bahwa dunia berubah lebih cepat daripada tradisi mampu mengikutinya. Monarki kini berada di persimpangan. Bagaimana tetap relevan di dunia modern yang tak lagi mudah tunduk pada simbol? Disinilah William mengambil peran. Ia bukan pangeran yang menunggu pasif. Ia bergerak seperti seseorang yang sudah bersiap memimpin. Para pengamat mencatat keteguhan sikapnya. Cara ia mengambil keputusan yang dampaknya melampaui peran resminya. Ketika ia menyetujui perubahan gelar bagi anak-anak Sophie, itu bukan sekadar urusan keluarga melainkan sebuah pernyataan. William memahami sesuatu yang baru disadari para pendahulunya setelah terlambat. Monarki bertahan bukan dengan diam, tetapi dengan tahu kapan harus bergerak. Visi William telah lama jelas. Ia menginginkan monarki yang lebih ramping, dengan lebih sedikit anggota aktif, namun masing-masing memiliki tujuan yang lebih kuat. Menurutnya, mahkota masa depan harus lebih ringan, lebih cepat, dan lebih terfokus. Era upacara tak berujung dan tugas kerajaan yang melebar perlahan memudar. Sebagai gantinya, ia membayangkan lingkaran kecil bangsawan yang mewakili mahkota melalui pengabdian, ketulusan, dan dedikasi. Dalam rancangan baru ini, kesetiaan lebih penting daripada garis keturunan. Skandal, gangguan, dan drama pribadi tidak mendapat tempat. Itulah sebabnya keluarga Pangeran Edward dan Duchess Sophie kini menjadi semakin penting. Mereka mencerminkan semua yang ingin diwujudkan William dalam monarki: disiplin, rendah hati, dan bebas dari kekacauan. Keluarga Sophie yang dulu sunyi dan nyaris tak diperhatikan kini cocok sempurna dalam peta kerajaan yang berubah.
Tidak ada kontroversi, tidak ada konflik, tidak ada gangguan. Mereka adalah gambaran stabilitas, jenis keandalan yang dibutuhkan William saat membentuk masa depan. Persetujuannya terhadap gelar baru James dan meningkatnya kehadiran Lady Louise bukanlah kebetulan. Itu adalah langkah inklusif yang terencana, menarik cabang keluarga yang dapat diandalkan ini lebih dekat ke inti kerajaan. Namun di dalam istana, tidak semua merasa nyaman. Beberapa kalangan lama berbisik bahwa langkah William terlalu dini. Mereka menilai ia bertindak seperti raja sebelum waktunya, mengubah tradisi yang seharusnya disentuh hanya ketika masa pemerintahan berikutnya dimulai. Bagi mereka, kekuatan monarki terletak pada kesabarannya. Ketegasan William dipuji oleh sebagian orang, tetapi bagi yang lain terasa seperti revolusi diam-diam. Bahkan di dalam keluarga, respons pun beragam. Raja Charles menjunjung tradisi, namun ia juga memahami urgensi putranya. Ia melihat masa depan yang sama, di mana kesabaran publik terhadap hak istimewa kerajaan semakin menipis. Meski demikian, gaya Charles tetap berhati-hati dan terukur, sementara William lebih praktis dan intuitif. Ia bertindak saat merasakan perubahan arah angin. Bagi orang luar, kepemimpinan William mungkin tampak halus. Ia tidak mengumumkan reformasi besar atau janji lantang. Namun tindakannya, dari restrukturisasi tugas kerajaan hingga dukungannya terhadap mereka yang mencerminkan visinya, mengungkap strategi yang memadukan tradisi dan pemikiran modern. Ini bukan pemberontakan, melainkan pembaruan. William sadar bahwa monarki tidak bisa selamanya bergantung pada nostalgia. Generasi muda tidak lagi melihat bangsawan sebagai sosok tak tersentuh, melainkan sebagai manusia biasa yang harus meraih rasa hormat melalui kejujuran, bukan hierarki. Dan dalam ketenangannya, William memahami hal itu lebih dari siapapun. Namun ada sisi lain dari kepemimpinannya, dorongan untuk bertahan hidup, bukan sekadar strategi. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan menghadapi kelelahan publik. Skandal telah merusak citra, kepercayaan pun diuji. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya cara menjaga kilau mahkota adalah membuktikan tujuannya. William tidak hanya memodernisasi monarki, ia melindunginya dari kepunahan. Persetujuan atas gelar baru bagi anak-anak Sophie adalah tindakan simbolis dan monarki hidup dari simbol. Ia menyampaikan pesan jelas kepada dunia, inilah wajah bangsawan masa depan, membumi, sederhana, dan berkomitmen secara tenang. Ini juga pengingat bahwa kekuatan sejati tidak lagi berasal dari istana megah atau mahkota emas, melainkan dari mereka yang memakainya dengan rendah hati. Kerajaan yang ideal harus terasa sekaligus agung dan nyata. Karena itu, setiap keputusan yang diambil William, baik di hadapan publik maupun di balik pintu istana, selalu mengandung tujuan tersembunyi. Revolusi sunyinya bukan tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang pelestarian. Ia tidak berusaha meruntuhkan monarki, justru memastikan institusi itu mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa William jarang membicarakan pilihan-pilihan ini secara terbuka. Ia membiarkan tindakannya berbicara, namun pola itu kini semakin jelas. Ia mengangkat mereka yang bekerja tanpa banyak bicara dan secara perlahan menjauhkan mereka yang membawa kegaduhan alih-alih pengabdian. Ia sedang membangun monarki yang terasa lebih seperti keluarga para pekerja, bukan istana penuh hak istimewa. Dari kejauhan, publik mulai merasakan pergeseran itu. Keluarga kerajaan tampak lebih kecil sekarang. Lebih sedikit wajah di balkon, lebih sedikit upacara. Namun justru di sanalah muncul martabat yang tenang. Banyak orang merasa sedang menyaksikan sebuah keluarga yang berusaha mendapatkan tempatnya, bukan menganggapnya sebagai hak bawaan. Meski demikian, pertanyaan tetap menggantung di kalangan pengamat kerajaan. Apakah semua ini bagian dari strategi yang dirancang dengan cermat, ataukah sekadar naluri bertahan hidup? Apakah William telah merencanakan setiap langkah bertahun-tahun ke depan, atau ia hanya merespons dunia yang berubah cepat di sekelilingnya? Mungkin keduanya. Bisa jadi pewaris takhta itu telah menyadari bahwa di dunia yang bergerak begitu cepat, bertahan hidup itu sendiri harus menjadi strategi.
Dan di balik pintu-pintu berkilau istana Buckingham, sementara sang raja melanjutkan pemerintahannya dengan keanggunan yang tenang, sang pewaris sedang menyiapkan babak berikutnya. Sebuah babak yang dibangun bukan di atas kekuasaan, melainkan tujuan. Mahkota sedang berada dalam masa transisi. Perubahan dalam keluarga kerajaan jarang datang dengan suara keras. Ia hadir melalui langkah-langkah kecil, keputusan sunyi, dan momen-momen yang awalnya tampak sepele, namun membesar seiring waktu. Mahkota tidak bergerak melalui revolusi, tetapi melalui evolusi. Dan itulah yang sedang disaksikan Inggris saat ini. Sebuah monarki yang belajar bertahan di dunia yang tak lagi menunduk seperti dahulu. Monarki Inggris selalu lebih dari sekadar garis penguasa. Ia adalah institusi hidup yang dibentuk oleh setiap generasi yang mengenakan mahkota. Melalui perang, perceraian, kehilangan, dan kemenangan, ia bertahan, bukan karena menolak perubahan, melainkan karena berubah secukupnya untuk tetap hidup. Kini, di bawah Raja Charles, monarki berada di posisi yang rapuh. Sang raja lembut namun tegas, memikul tanggung jawab menjaga tradisi sambil sadar bahwa waktu tidak sepenuhnya berpihak padanya. Pemerintahannya bukan era penaklukan atau reformasi besar, melainkan masa keseimbangan yang hati-hati. Ia adalah jembatan antara yang lama dan yang akan datang. Namun di balik jembatan itu berdiri sosok yang diam-diam siap melangkah ke masa depan. Kehadiran Pangeran William semakin terasa dari bulan ke bulan. Gagasan-gagasannya, pilihannya, dan pembentukan ulang kehidupan kerajaan yang halus perlahan menyiapkan negeri untuk apa yang akan datang. Visi Raja Charles kini mulai menyatu dengan rencana William, dan bersama-sama mereka menulis babak baru dari sebuah mahkota yang menolak untuk memudar. Salah satu tanda paling jelas dari perubahan ini justru terletak pada momen-momen kecil, seperti pengembalian gelar bagi anak-anak Sophie dan Edward. Sekilas, ini tampak seperti pembaruan kerajaan biasa. Namun sejatinya, ia melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menandai lahirnya monarki baru yang menghargai kesetiaan, kerendahan hati, dan pengabdian di atas pertunjukan. Lady Louise Mountbatten Windsor dan James, kini Earl of Wessex, tidak dibesarkan di bawah gemerlap tugas kerajaan yang konstan. Orang tua mereka dengan sengaja memilih kehidupan yang lebih sunyi. Sophie pernah mengatakan bahwa ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan kebebasan untuk menentukan jati diri mereka sendiri. Harapan sederhana itu mencerminkan jiwa monarki modern, sebuah institusi yang sadar bahwa rasa hormat publik harus diraih, bukan dituntut. Dalam banyak hal, anak-anak Duke dan Duchess of Edinburgh adalah simbol transformasi mahkota. Mereka membawa darah bangsawan, tetapi bukan rasa berhak. Mereka dipersiapkan untuk melayani, bukan memerintah. Dan perbedaan inilah yang mungkin menjadi kunci kelangsungan monarki di abad ini. Seiring perubahan Inggris, pandangan terhadap kerajaan pun ikut bergeser. Publik tak lagi melihat istana dan mahkota sebagai inti kepemimpinan. Yang lebih dihargai kini adalah empati, pengabdian, dan keaslian. Gambaran lama tentang keluarga kerajaan yang jauh dan tak tersentuh sudah tidak lagi memadai. Mereka harus tampak manusiawi, tidak sempurna, mudah dipahami, dan mau beradaptasi. William memahami hal itu dengan sangat baik. Ia menyaksikan reaksi dunia terhadap setiap kesalahan kerajaan, setiap skandal, dan setiap tradisi yang terasa usang. Ia tahu bahwa kelangsungan hidup kini bergantung pada keterhubungan, bukan seremoni. Karena itu, ia mulai membentuk monarki agar terasa lebih dekat dengan rakyat, lebih transparan, dan lebih modern. Pergeseran kekuasaan ini berlangsung sunyi, tetapi nyata. Raja Charles masih bertakhta, namun pengaruh William tumbuh di balik layar. Ia membawa energi masa depan, rasa tanggung jawab modern yang harus diwariskan monarki ke depan. Keluarga Sophie dan Edward kini menjadi pusat dari gambaran baru ini. Mereka membawa stabilitas dan integritas yang sangat dibutuhkan institusi tersebut. Mereka adalah figur tenang di lanskap kerajaan yang telah terlalu sering dilanda gejolak.
Keterlibatan mereka dalam kerangka baru ini menunjukkan bagaimana mahkota sedang ditulis ulang. Lebih sedikit soal kekuasaan, lebih banyak soal tujuan. Bagi Ratu Camilla, ini juga merupakan babak yang lebih sunyi. Ia belajar berada di belakang layar, memahami perannya sebagai penopang, bukan pusat perhatian. Kehadirannya membantu menjaga generasi lama tetap stabil, sambil memberi ruang bagi generasi muda untuk memimpin. Putri Anne pun tetap menjadi bukti hidup bahwa pengabdian sunyi jauh lebih kuat daripada ketenaran yang bising. Namun di luar gerbang istana, persepsi publik tentang kerajaan berubah lebih cepat dari sebelumnya. Di Inggris hari ini masyarakat terbelah. Ada yang masih melihat monarki sebagai simbol persatuan dan sejarah. Ada pula yang menganggapnya peninggalan hak istimewa yang tak lagi relevan. William memahami ketegangan itu. Setiap langkahnya diukur di atas garis tersebut. Ketika ia tampil bersama Catherine, Princess of Wales, dunia mengamati seperti apa calon raja itu kelak. Dan sejauh ini pendekatannya tampak jelas, dekat, bertanggung jawab, dan terkendali. Sentuhan modern inilah yang menjaga monarki tetap mengapung. Para bangsawan muda kini belajar berjalan di garis baru, antara kewajiban dan kehidupan normal, antara tradisi dan kemajuan. Itulah sebabnya anak-anak Sophie menjadi begitu penting. Mereka mewujudkan keseimbangan yang harus dikuasai generasi masa depan. Mereka mewakili mahkota yang tidak lagi menuntut kesetiaan, tetapi meraihnya melalui keanggunan. Di balik senyum di acara kerajaan dan penampilan di balkon, perubahan sunyi terus berlangsung. Peran disesuaikan, tanggung jawab digeser, prioritas didefinisikan ulang. Jumlah bangsawan aktif memang berkurang, tetapi masing-masing memikul tujuan yang lebih dalam. Kini bukan soal berapa banyak mereka, melainkan seberapa besar yang mereka lakukan. Inilah inti dari monarki yang diperkecil. William membayangkan mahkota yang cukup ringan untuk bertahan di zaman modern. Transformasi ini tidak keras, tetapi kuat, bukan pemberontakan, melainkan adaptasi. Sebagaimana Inggris berevolusi, demikian pula simbol tertuanya harus ikut berubah, dan William dengan caranya yang tenang dan hati-hati memastikan hal itu terjadi. Setiap generasi kerajaan menghadapi ujiannya sendiri. Bagi Ratu Elizabeth II, itu adalah ketahanan. Bagi Raja Charles, itu adalah transisi. Bagi William, itu akan menjadi transformasi, mendefinisikan ulang arti menjadi bangsawan di era keterbukaan. Keputusannya menghormati keluarga Sophie dengan gelar yang diperbarui mungkin tampak simbolis, tetapi ia membawa pesan yang jauh lebih dalam. Masa depan mahkota adalah milik mereka yang melayani dengan sunyi, bukan mereka yang bersinar paling keras. Monarki dalam bentuk sejatinya tidak pernah tentang kekuasaan. Ia selalu tentang kesinambungan, kemampuan untuk bergerak maju tanpa kehilangan jati diri. Dan itulah yang kini sedang terjadi, perlahan dan tenang, di bawah pengawasan William. Mahkota bukan lagi sekadar warisan turun-temurun. Ia menjadi simbol hidup, belajar, beradaptasi, dan menemukan cara baru untuk tetap berarti di dunia yang berubah. Mungkin itulah sebabnya ketika William menyetujui gelar baru bagi anak-anak Sophie, momen itu terasa lebih dari sekadar formalitas. Ia adalah tanda bahwa babak berikutnya telah dimulai. Monarki baru tidak menunggu penobatan. Ia sedang dibentuk langkah demi langkah di waktu nyata. Di balik seluruh keanggunan dan seremoni, ada satu kebenaran sederhana. Mahkota bertahan dengan menjadi lebih manusiawi. Dan mungkin justru disitulah kekuatannya yang terbesar. Pertanyaan yang tersisa hanyalah satu. Apakah evolusi ini akan cukup? Dapatkah monarki yang dibentuk oleh berabad-abad tradisi benar-benar menemukan tempatnya di dunia yang kini mempertanyakan keberadaannya sendiri?